Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Dan sekarang kita masuk ke DCWT sesi kedua, di mana kita bisa lihat di sini market masih cenderung bullish, ya, masih cenderung bullish at least for the day, di mana dia nge-pump 8,67%. Untuk altcoin Solana pump 13,73%, BNB pump 6,77%, XRP rally aja ya di 3,87%, Cardano pump 7,13%, dan Dogecoin ya gile dah ya nge-pump 19,02%, tetapi bahkan setelah pump sebesar ini 7 day-nya masih minus 19%. Ya, lagi-lagi gue ingatkan ya, orang kadang-kadang cuma fokus sama pumpnya aja ya, tapi 7 hari ke belakang dia masih minus ya, jadi take it with a grain of salt begitu ya. Oke, selanjutnya kita akan ingatkan lagi bahwa ekonomi kalender kita pada hari ini akan padat ya. Mulai dari jam berapa nih? Mulai dari jam 7:30 akan ada initial jobless claim, ada Philadelphia Fed Manufacturing Index, ada juga S&P Global Services PMI, prices, dan seterusnya ya. Ada juga ada existing home sales. Jadi bisa dibilang ini semua penting ya. Siap-siap ada kemungkinan volatility yang cukup tinggi nanti di jam-jam itu. Oke, next kita akan geser ke ini kita ya. Roster kita hari ini adalah Manta, Gala, Solana, BNB, dan Polkadot. Tetapi sebelum kita masuk ke sini, gua akan lihat dulu indeks dolar. Indeks dolar kita bisa lihat melemah dengan cukup signifikan. MA 200, MA 50 jebol ya. Jadi untuk sekarang harapan kita adalah MA 20 ke ini ya, membuat jadi menjadi satu resisten sehingga dia ke reject dan lanjut membuat lower low. Harapannya adalah indeks dolar bisa daily close di bawah dari 102,63. Untuk Bitcoin dominance pada hari ini kita bisa lihat kembali retest ke MA 20 tetapi belum sampai jebol. Kita lihat apakah 20 akan menjadi support dan membuat Bitcoin lanjut lagi naik ke atas, atau Bitcoin dominance lebih tepatnya ke atas, atau jangan-jangan masuk lagi ke sini dan mungkin membuat lower low. We'll see. Kalau membuat lower low tentunya altcoin akan semakin subur. Ke atas berarti ya Bitcoin dominance, Bitcoin yang lebih subur daripada alts ya. Oke, next kita akan geser ke buy limit aja langsung. Sebelum kita masuk ke buy limit, seperti biasa gua akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI bukanlah financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi. Lalu bagaimana cara untuk mendukung TCI? Ada banyak caranya. Lu bisa like our video, bisa share our video, atau juga bisa menggunakan link referral kita di bawah. Dan sekarang kita akan dengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by Bybit. Dimana di Bybit ini kita bisa melakukan berbagai macam hal ya, mulai dari yang newbie sampai yang sudah advance. Buat mungkin lo merasa bahwa aduh bang, gue masih nggak ngerti nih TA, gue masih nggak ngerti charting dan seterusnya, tapi pengen akumulasi, pengen DCA murni, bisa lo tinggal masuk ke sini one click buy, dimana lo bisa pilih lo mau pakai apa ya fiatnya, lo tinggal pilih juga asetnya apa ya. Misalkan lo pengen akumulasi BTC, misalkan setiap hari Senin jam 7 pagi, misalkan gue pengen akumulasi BTC sebesar 100.000 rupiah misalkan ya, lu bisa langsung lakukan di sini. Bisa peer to peer, bisa Dana, Bank BRI, dan lain-lain. Ini gila ya, bisa pakai BCA Mobile dan seterusnya. Jadi Bybit ini memang cocok banget buat orang-orang yang tinggal di Indo ya, bisa langsung pakai bank-bank yang memang sudah biasa kita pakai di Indo ya. Nah, buat yang intermediate sampai advance juga di sini ada spot, nah, dan juga ada leverage tokens, dan tentu juga ada derivatives trading, di mana kita bisa menggunakan kontrak yang USDT maupun USDC. Jadi di sini lu bisa pakai USDC ya, karena nggak semua exchanger bisa menerima untuk futuresnya pakai USDC ya. Dan tentu juga lo bisa earning bunga juga dari kripto lu dan lain-lain. Dan tentu juga di sini kita bisa melakukan copy trade ya, di mana copy trade dari Bybit ini sudah cukup terkenal ya, dan kita bisa mendapatkan keuntungan juga. First copy trade kita bisa ada protection 100 USDT loss coverage ya, dan seterusnya ya. Jadi buat lo yang tertarik bisa silakan pakai. Klik di link referral kita di bawah. Yang pertama kita akan masuk ke Manta, dan Manta berhasil pump sebesar 10,17% yang membuat dia mereset buy limit ya. Jadi buy limit pertama sekarang ada di angka ini ya. Ini buy limit pertama di $2 lebih 97 sen. Buy limit kedua di $2 lebih 85 sen, dan buy limit ketiga di $2 lebih 76 sen. Itu untuk posisi spot di Manta. Untuk posisi futuresnya apabila terjadi retest 1 ya. Ini udah terjadi retest 2 deh
Oh, DMA50 dari retest 1, retest 2. Nah, berarti kita sudah punya posisi short. Nyaris kena target TP tadi, tapi belum ya. Jadi buat lo yang masih pegang posisi shortnya, we'll see apakah hari ini akan kena target TP atau tidak di $2.97. Untuk posisi longnya tinggal kita balik saja logikanya. Retest 1, retest 2 di $2.97. Kita bisa buka posisi long dengan target TP di MA50. Itu kurang lebih setup untuk di Manta ya. Untuk di Gala ini banyak yang request juga. Gala ini secara struktur ini resisten ya. Resisten yang terbentuk di 10 dan 11 Maret kemarin. MA50 sempat jebol pada tanggal 19 Maret buy limit pertama. Tetapi kemarin di-reclaim dan hari ini sepertinya lagi di-retest sebagai support. Jadi untuk buy limit jadi kembali aktif lagi semua ya. Buy limit pertama di MA20, buy limit kedua di struktur di sini ya. Kurang turun sedikit yaitu di angka ini kok jadi double. Sebentar. Oh, enggak, bukan double, ternyata dekatan sama MA50 ya. Nah, ini jadi confluence sama MA50 for now di buy limit kedua yaitu di 0,039 ya. Itu untuk buy limit kedua. Buy limit ketiga cukup jauh di bawah di MA200. Itu kurang lebih untuk posisi spot di Gala. Untuk posisi futuresnya hari ini terjadi retest pertama. Kita lihat besok jam 7 pagi apabila daily close dari Gala masih di atas dari MA20, kita bisa limit posisi long, kebuka posisi longnya. Nah, target TP-nya sebenarnya lumayan jauh sih di sini. Kalau mau sedikit lebih konservatif mungkin boleh pertimbangkan di struktur. Ini struktur sih sebenarnya, suatu struktur lower low ya, tetapi tipis. Jadi mungkin ada beberapa sih sebenarnya ya. Jadi target TP paling konservatif ya di 0,059. Yang kedua yang medium yaitu di 0,07. Yang paling agresif di atas ini yaitu di 0,082. Itu kurang lebih setup untuk di Gala ya. Next kita geser ke Solana. Untuk Solana terjadi pump juga sebesar 12,66%. Belum kena sayangnya ya. Buy limit pertama masih belum kena. Memang gila nih Solana jujurnya ya. Udah berapa hari nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini hari ke-11 menunggu buy limit pertama masih belum kena-kena ya. Jadi untuk sekarang ada perubahan tentunya ya. Buy limitnya naik sedikit. Buy limit pertama yaitu di 159,25 karena MA20-nya pelan-pelan naik. Buy limit kedua di 144,14 dan buy limit ketiga di 133,8. Itu untuk posisi spot di Solana. Untuk posisi futuresnya retest 1, retest 2 di 202. Kita bisa buka posisi short dengan target TP di MA20. Sementara untuk posisi longnya tinggal kita balik saja logikanya. Retest 1, retest 2 di MA20 sebagai support. Kita bisa buka posisi long dengan target TP di 202. Next masuk ke BNB. Dan untuk BNB kita bisa lihat di sini ya. MA20 kembali menjadi MVP ya. Berhasil mantul sama seperti di tanggal 5 dan 6. Dan dia berhasil mereclaim buy limit ke 1 lagi. Walaupun sekarang 1 sama 2 udah terlalu dekat jadi gua satuin aja deh. For now buy limit 1 ya, itu pertama adalah di MA20 atau di 512,4. Buy limit kedua di angka 414,7 yaitu di MA50 dan buy limit ketiga cukup jauh di bawah 401,4. Ya, itu kurang lebih untuk posisi spot di BNB. Untuk posisi futuresnya apabila terjadi retest 1, retest 2 di 522,4, kita bisa buka posisi long dengan target TP di 631,3. Sementara untuk posisi shortnya apabila terjadi retest 1, retest 2 di 631,3, kita bisa buka posisi short dengan target TP di 522,4. Itu kurang lebih setup untuk di BNB. Next kita geser ke Polkadot dan untuk Polkadot dia juga berhasil pump ya. Pump sebesar 8,43% dan mantulnya lagi-lagi di MA50 ya. Karena mantul di MA50 dia berhasil reclaim buy limit kedua. Ya, jadi untuk sekarang buy limit pertama tembus, buy limit kedua di angka $9.40 yang kita bisa buy secara market karena lagi running di situ. Buy limit ketiga di MA50 di angka $8.58. Itu kurang lebih untuk posisi spot di Polkadot. Untuk posisi futuresnya sudah terjadi retest pertama di sini ya di $9.40. 50 udah kejauhan jadi kayaknya susah buat kita limit di MA50 ya.
Jadi tinggal kita lihat besok pagi jam 7 apakah daily close dari Polkadot di atas atau di bawah dari $9 lebih 40. Kalau dia di atas, maka kita bisa limit posisi long. Retest kedua dapat posisi longnya dengan target TP di MA20 ya. Shortnya tinggal kita balik saja logikanya. Retest 1, retest 2 di MA20 sebagai resisten. Kita bisa buka posisi short dengan target TP di $9 lebih 40 sen ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu setup untuk DCWT sesi kedua. Overall, ya lagi-lagi ya kalau gue pribadi sih gini. Gue pribadi merasa bahwa lebih baik akumulasi gitu ya. Masih banyak yang, bang akumulasi nggak nih? Takutnya ngedrop lebih dalam. So kenapa kalau drop lebih dalam? Yang penting kita terus lakukan averaging. Kalau lagi turun averaging down, kalau lagi ke atas averaging up. Kenapa? Supaya kalau sampai ternyata analisa kita salah nih, mau bearish maupun bullish, kita tetap punya posisi di support-support yang penting gitu loh. Jangan sampai kita berpikir bahwa, atau jangan terlalu sombong berpikir bahwa otak kita tuh sangat luar biasa sampai tahu di mana bottom. Gitu. Jangan kayak gitu ya. Menurut gua itu literally sering terjadi dan konyolnya terjadi malah sama orang-orang yang mungkin dalam tanda kutip cenderung lebih suka lihat TA gitu. Mereka ngerasa bahwa wah gue udah bener nih, lihat nih pasti kesini, all in di satu tempat. Ternyata waktu dia taruh di situ nggak kena panik FOMO, malah jadi beli di resisten. Udah gitu cut loss dan ngulang-ngulang. Kadang-kadang itu bukan orang-orang yang bodoh gitu kayak gitu. Tetapi kadang-kadang dia suka lupa gitu ya. Yang paling penting itu sebenarnya bukan kita hafal TA, tapi kita harus Kita harus berpikir jangka panjang dan nggak serakah gitu loh. Nah kalau kita pikirannya pengen all in di bottom, itu apa artinya? Artinya serakah gitu. Nah kalau kita terlalu serakah, bukannya profit, malah jebol. Gitu. Jadi ingat 3 golden rule, jangan pakai uang panas, jangan over leverage, dan berpikirlah jangka panjang untuk kripto. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara 2 arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.